Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan konten untuk penyalahgunaan nafsa ini, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, therapeutic community itu apa sih? Therapeutic community itu adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama. Mereka berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi masalah yang sama atau masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, man helping man to help himself, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya. Nah, di dalam program therapeutic community, pemulihan itu diciptakan melalui perubahan persepsi berpikir, pandangan, dan penemuan diri. Penemuan diri itu apa ya? Jangan nih gue, tapi siapa saya. Ini itu akan membuat diri kita lebih dewasa lagi apabila kita memang benar-benar ingin pulih dari ketergantungan nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini yang saya ketahui di dalam program terapeutik community. Dan terapeutik community itu memiliki konsep. Konsep terapeutik community yaitu menolong diri sendiri dapat dilakukan dengan adanya keyakinan. Jadi individu yang harus berbuat, sendiri yang harus berbuat. Jadi menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, berubah dengan sesuai dengan keyakinannya. Karena kalau kita tidak yakin untuk melakukan suatu perubahan, konsep TC ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena perlu pemahaman yang lebih detail bagi individu. Jadi konsep therapeutic community itu ada sekitar 6 atau 7. Kalau nggak salah 7. Yang pertama itu setiap orang itu kepribadiannya dapat berubah. Itu dulu poinnya, dapat berubah. Dia mau merubah dirinya. Dan therapeutic community merupakan suatu wadah atau sarana yang mendukung perubahan diri seseorang itu. Jadi dia bisa explore, bisa bicara dengan sesungguhnya dia mau merubah dirinya ke yang lebih baik. Nah itu konsep TC. Dan di therapeutic community juga konsepnya juga mengajarkan untuk setiap individu bertanggung jawab dalam segala hal. Dan sekecil apapun bertanggung jawab. Dan juga therapeutic community itu memiliki struktur yang dapat merubah seseorang karena ada step by stepnya. Ada deret hitung, kalau istilah bilangnya deret ukur, itu ada strukturnya. Jadi benar-benar memang untuk membuat pondasi ini dengan program therapeutic community ini benar-benar dituntut untuk individu banyak-banyak memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan kepada orang lain yang akan kita bantu. Nah, yang selanjutnya juga individu harus partisipasi aktif dalam program ini. Harus aktif dan bisa explore dalam menjalankan program.
Dan di konsep TC juga seseorang itu dilatih untuk dapat lebih bertindak lebih yakin. Karena keyakinan itu ada di hati. Ada di hati. Yakin akan berubah. Bisa mengatasi pengaruh-pengaruh yang ada. Ini yakin, harus yakin kita. Kalau nggak yakin ya percuma aja rehab. Makanya orang banyak yang bolak-balik rehab itu karena nggak yakin. Karena masih ada pengaruh-pengaruh di luar itu yang menggerogoti, yang akhirnya keyakinannya luntur. Dan konsep TC juga itu mengajarkan untuk family konsep atau istilahnya itu sense of belonging, rasa memiliki antar sesama yang menghadapi masalah. Jadi kita berbagi dan juga perubahannya ke arah yang lebih baik kita lihat, kita bantu untuk berubah. Oh, kemarin bohong 10, sekarang bohong 9, selanjutnya bohong 8, selanjutnya bohong 7, selanjutnya bohong, dan akhirnya bohongnya itu mungkin hanya satu. Nah, itu konsep therapeutic community yang benar-benar harus dipahami oleh individu yang benar-benar ikut dalam program therapeutic community, karena ini sangat dianggap remeh gitu loh, padahal ini konsep yang sangat baik untuk perubahan perilaku. Karena juga TC itu selain dia punya konsep, dia punya goalsnya. Apa goalsnya gitu loh? Apa goalsnya, harapan yang ada itu goalsnya seperti apa gitu. Nah, ini perlu dipahami gitu, karena goalsnya ini gitu, itulah yang saya bilang sesuai dengan konten yang awal, tidak bisa hari ini kita dapat, mungkin ya nanti. Goalsnya therapeutic community itu yang pertama itu menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga dan membentuk pribadi menjadi lebih dewasa. Karena tidak ada permasalahan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu tidak bersinggungan dengan masalah keluarga. Itu sudah pasti. Dan ini umumnya yang ada di Indonesia pasti, karena mungkin broken home, karena mungkin apa ya, bapaknya atau ibunya yang ngasih duit aja. Nah, ini pasti ada benturan dari masalah keluarga. Nah, ini makanya goalnya harusnya kita kembalikan lagi, menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga, kita kembalikan lagi dan membentuk pribadi dari individu itu lebih dewasa lagi. Dan juga dalam goalsnya itu belajar hidup di jalan yang benar. Memang kelihatannya seperti kayak yang benar aja lu, tapi ini yang harus dilakukan. Kayak yang benar aja lo, kayak yang pintar aja lo, tapi ini yang harus dilakukan, karena hidup di dalam masyarakat itu belajar hidup dengan yang benar. Kita berbuat salah sedikit akan jadi masalah, apalagi di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah goalnya itu menanamkan perilaku dan sikap sopan santun. Oh, kalau perilaku jangki mah ya boro-boro sopan santun. Kita kembalikan lagi norma-norma ini gitu loh, perilaku yang baik, menanamkan perilaku yang baik dan sikap sopan santun, cara bicara. Ini kita kembalikan norma ini lagi. Dan kita bentuk mereka untuk kembali kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menerima mereka. Tidak gampang kembali kepada masyarakat apabila sudah dicap jangki yang dulunya tukang nyolong,
Karena buat beli putau, nyolong burung, nyolong ini, nyolong itu. Menjadi masalah di masyarakat. Nah ini belajar untuk kembali ke masyarakat itu nggak gampang karena udah ada cap yang lama gitu. Tapi kita bisa meyakini masyarakat bahwa saya sudah berubah. Nah ini fondasi banget. Dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Mau gimana pun juga kita harus menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Dulu siapa, sekarang siapa gitu. Dan juga mengatasi tekanan-tekanan dari teman-teman sebaya yang dulu ngajak. Ayolah ngajak lagi, pulang dari rehab ngajak lagi, make lagi. Nah itu, ini jangan sampai gitu loh. Hal yang ini selalu diremehkan ini. Ini menjadi istilahnya trigger factory, menjadi pemicu, faktor-faktor pemicu. Kalau kita nggak kuat dan kita nggak yakin, itu mengatasi tekanan-tekanan itulah yang akan menjadi masalah. Teman sebaya, dulu lu gua kasih lu lagi lu ngutang, sekarang aja lu nggak mau lagi, wah itu akan mempengaruhi. Kembali lagi. Nah, goalsnya juga itu di situ meningkatkan hubungan pribadi dengan keluarga yang ada di rumah, terutama bapak, ibu, adik-adik, kakak. Karena udah pasti dulunya hubungan keluarga itu dengan tidak baik-baik saja. Selalu ada masalah. Nggak tahu HP adiknya dijual, nggak tahu rice cooker mamanya dijual, nggak tahu motor digadein punya bapaknya. Itu pasti masalah akan timbul. Nah, untuk itu ya meningkatkan hubungan dia, support surrounding keluarga, memberikan support surrounding keluarga. Dan ini pun masalah rehabilitasi ini pun bukan hanya klien atau anak atau individu yang direhabilitasi, tapi keluarga juga harus direhabilitasi. Harus direhabilitasi keluarga. Jangan sampai anak selesai dari program, perilaku atau perbuatan yang ada di dalam keluarga masih seperti itu aja. Dia pulang, awas nih ntar HP hilang. Nah, itu salah satu apa ya, istilahnya itu masih juga gitu diganggu gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Gimana orang mau pulang ke rumah kalau awas nanti HP hilang, kunci mobil tuh simpan yang bener ntar hilang lagi. Nah itu kepercayaan itu gitu loh. Kepercayaan itu kita harus tumbuhkan, kita tingkatkan hubungan pribadi dengan keluarga yang ada di dalam rumah, terutama bapak, ibu, adik, kakak. Itulah goalsnya dari therapeutic community.